Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala mabad. Baik, kemudian kita masuk di pelajaran ke-18 ya anak-anakku tentang sholat musafir, sholat orang yang sedang melakukan perjalanan. Ini juga termasuk orang yang mendapatkan uzur untuk tidak sholat berjamaah di masjid. Ya. Allah Ta'ala ya mengabarkan kepada kita di An-Nisa 101, wa idza darabtum fil ardi falaisa alaikum junahun an taqsuru minas sholati in khiftum ayaftinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwam mubina. Jika kamu bepergian di muka bumi, maka tidak mengapa kamu mengkosor sembahyangmu. Mengkosor itu artinya apa? Meringkas Sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Jadi ini keringanan yang diberikan oleh Allah kepada musafir, orang yang sedang bepergian. Nah, jadi ini apa? Dikosor ya. Nah, tata caranya gimana? Ketika seorang musafir melakukan perjalanan, dikatakan bahwa Anas bin Malik menceritakan kharajna ma'an nabi minal madinati ila makkata fakana yusalli raka'ataini hatta raja'na ilal madinah. Kami pernah keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kota Madinah ke Mekkah dan beliau itu mengerjakan sholat 2 rakaat sampai kami kembali ke Madinah. Tentunya di sini apa? Sholat yang 4 rakaat itu dikerjakan, diringkas menjadi apa? 2 rakaat. Misalnya apa? Zuhur yang 4 jadi 2. Asar mestinya 4 jadi 2. Isya asalnya 4 menjadi 2. Maka di sini berdasarkan ayat dan hadis tadi disunahkan, tidak wajib ya, disunahkan bagi musafir untuk mengqashar sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Ya. Kalau maghrib ya tetap 3 rakaat. Subuh ya tidak boleh ya, diqashar ya tetap 2 rakaat. Baik. Kemudian hukum qashar. Ya. Jadi sebelum kita lanjut, sholat yang boleh diqashar apa tadi? Zuhur, asar, dan isya. Ya. Kemudian hukum-hukum qashar. Ya. Pertama ini jarak minimalnya 80 kilo. Perjalanan yang kita lakukan itu minimal 80 kilo. Ya meskipun ini perbedaan pendapat dari kalangan ulama. Ya pendapat yang kuat adalah sesuai dengan keumuman kebiasaan masyarakat. Ya orang masyarakat kebanyakan mereka mengatakan oh kalau dari sini ke sini sudah safar, ya berarti sudah safar meskipun sudah musafir ya meskipun jaraknya kurang dari 80 kilo. Kemudian qashar dikerjakan setelah keluar dari daerahnya. Ya, jadi dia boleh mengqashar kapan? Bukan setelah menempuh 80 kilo, tapi ketika dia sudah keluar dari daerahnya. Batasnya apa? Rumah terakhir yang dihuni oleh kampungnya. Ya, rumah terakhir, dia melewati rumah terakhir yang berpenghuni, boleh dia mengqashar. Ya, jadi bukan harus di tempat tujuan, enggak. Kemudian boleh juga mengqashar sholat ketika akan kembali ke daerahnya. Jadi kita tetap boleh mengqashar sholat ya sampai kita ini masuk ke kampung kita. Ya. Jadi misalnya kita di Cepogo nih, dari Jakarta naik pesawat pulang
Kemudian sampai Boyolali itu masih boleh qasar karena belum masuk ke daerah kita. Bisa difahami ya? Nah, itu kapan dibolehkan qasar ya? Ada jarak minimal, kemudian kapan boleh mulai qasar yaitu ketika mulai meninggalkan daerahnya. Kemudian di sini ada kemungkinan terjadi ya, seorang musafir sholat di belakang imam dan sebaliknya. Ini kurang ya. Di belakang imam maksudnya itu. Ya. Jadi kita musafir, kemudian kita mendapati masjid sedang sholat berjamaah, imamnya itu mukim. Maka di sini ya, musafir sholat di belakang mukim. Maka wajib menyempurnakan sholatnya. Jadi ketika kita sholat zuhur di satu masjid, imamnya mukim, imamnya kan 4 rakaat nih, maka kita juga harus 4 rakaat. Itu. Jangan mentang-mentang, oh saya kan musafir, berarti saya hanya 2 rakaat saja. Enggak. Jadi musafir yang sholat di belakang imam yang mukim, dia wajib menyempurnakan sholat, tidak boleh mengqasar. Sebaliknya, jika ada seorang mukim sholat di belakang musafir, maka dia wajib menyempurnakan sholatnya setelah imam salam. Jadi misalnya saya musafir, sholat zuhur, saya 2 rakaat kan salam. Nah, makmum saya itu penduduk setempat, ya, maka ketika saya salam, berarti dia baru dapat 2 rakaat, maka dia menambah lagi 2 rakaat. Dia berdiri untuk menyempurnakan sholat 4 rakaat. Itu caranya. Bisa dipahami ya? Jadi kalau musafir sholat di belakang mukim, dia harus menyempurnakan, ikut menyempurnakan, tidak boleh qasar. Kalau seorang mukim sholat di belakang musafir, maka begitu musafir ini salam, dia berdiri untuk menyempurnakan sholatnya. Kemudian, ini jamak, ini bukan jamal ya, salah ketik lagi. Ada keringanan juga bagi musafir untuk jamak, menggabungkan 2 sholat. Sama dengan orang sakit tadi kan, orang sakit ya, seperti kemarin kita bahas, itu juga dibolehkan untuk menjamak 2 sholat, yaitu zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Nah, jamak itu ada 2 bentuk. Ada jamak takdim, berarti melakukan 2 sholat di waktu sholat yang pertama. Jadi sholat zuhur dengan asar dikerjakan di waktu zuhur. Sholat maghrib dan isya dikerjakan di waktu maghrib. Itu namanya jamak takdim. Adapun jamak takhir berarti menggabungkan di waktu yang akhir, yaitu melakukan 2 sholat di waktu sholat kedua. Jadi misalnya sholat zuhur dan asar dikerjakan di waktu asar. Berarti kan mengundurkan kan, mengakhirkan waktu sholat zuhur ke sholat asar. Sholat maghrib dan isya dikerjakan di waktu sholat isya. Itu namanya jamak takhir. Nah, kalau jamak takdim berarti memajukan. Ya, sholat zuhur dan asar dikerjakan di waktu zuhur, kan belum waktunya asar kan, tapi sholat asarnya dimajukan di sholat zuhur. Nah, maka di sini boleh seorang musafir menjamak antara 2 sholat, baik dengan jamak takdim maupun dengan jamak takhir. Silahkan mana yang mudah bagi dirinya. Ya, demikian. Mudah-mudahan bisa dipahami. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.